kolaborasi lintas sektoral di lingkungan pemerintah daerah. Kita tahu pemerintah daerah itu kan memiliki banyak perangkat ya. Ada OPD, organisasi perangkat daerah, dan beberapa instansi atau institusi badan lainnya. Nah, OPD ini memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda-beda. Tapi yang harus kita ingat adalah bahwa tujuannya sama dan sasarannya pun juga sama, yaitu masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, definisi daripada kolaborasi lintas sektoral di lingkungan pemerintah daerah itu adalah kerjasama stakeholder, OPD dan badan-badan itu dalam melakukan kegiatan yang tujuannya adalah sama, yaitu kesejahteraan masyarakat di satu komunitas. Di level puskesmas, kerjasama lintas sektoral sangat-sangat dibutuhkan. Karena kita tahu bahwa puskesmas itu tujuan pokoknya adalah dia memberikan peningkatan kesehatan masyarakat. Nah, berbicara kesehatan masyarakat itu adalah public health problems, di mana komponen daripada masyarakat ini atau pelaku daripada untuk meningkatkan kesehatan masyarakat itu tidak bisa hanya sektor kesehatan, tapi banyak sektor-sektor lain di situ. Oleh karenanya, keberhasilan atau percepatan keberhasilan program di puskesmas itu sangat ditentukan oleh kolaborasi dari lintas sektor itu. Sehingga dengan demikian, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi puskesmas, kolaborasi lintas sektoral untuk menunjang percepatan pencapaian tujuan yang meningkatkan kesehatan masyarakat sangat-sangat diperlukan. Di tingkat puskesmas atau di level kecamatan desa, banyak sektor yang perlu atau penting untuk diajak bekerja sama. Karena kesehatan masyarakat itu adalah problem bersama, stakeholder yang terlibat di dalamnya itu pun juga banyak. Di antaranya yang paling penting di situ adalah dari sektor ketahanan pangan, kemudian dari sektor kesejahteraan masyarakat unsur kecamatan, kemudian sampai ke level desa. Masih ada juga yang lain, yaitu dari organisasi swasta. Karena permasalahan kesehatan masyarakat itu tidak bisa hanya pemerintah, tapi juga organisasi-organisasi non-pemerintah itu sangat penting, bisa mendukung tercapainya percepatan program-program yang dilakukan oleh puskesmas. Kita bisa lihat contoh banyak hal, misalnya saja katakanlah permasalahan gizi di puskesmas. Gizi ini yang menentukan penyebabnya itu adalah banyak hal. Banyak hal itu diantaranya adalah katakan asupan makanan, pola asuh, perilaku, kesehatan lingkungan. Nah, itu semua sebagian besar bisa dilaksanakan oleh lintas sektor yang puskesmas sendiri tidak akan pernah mampu sendiri untuk melakukannya. Oleh karenanya, kolaborasi atau katakanlah kerjasama lintas sektor di tingkat puskesmas itu sangat-sangat penting untuk dilakukan untuk percepatan peningkatan derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja puskesmas. Bagi petugas gizi puskesmas, bila ingin melakukan satu kolaborasi lintas sektoral tingkat di level puskesmas, ada beberapa faktor yang penting untuk diperhatikan oleh seorang petugas gizi tersebut. Di antaranya yang pertama itu adalah petugas gizi harus memahami dulu struktur. Struktur itu maksudnya adalah kedudukan atau tugas pokok fungsi dari stakeholder. Di level kecamatan, di tingkat puskesmas, di situ ada camat, di situ ada kepala seksi, kemudian di situ juga ada stakeholder yang lain seperti PKK kecamatan. Nah, sampai dengan ke level desa. Nah, komponen-komponen stakeholder ini harus dipahami dulu. Tugas pokok dan fungsinya itu secara struktural itu apa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus dipahami adalah capacity. Capacity itu maksudnya adalah kapasitas atau kemampuan daripada stakeholder tadi. Misalnya nih, camat dia kemampuannya di apa? Mungkin adalah mengkoordinir semua stakeholder, kemudian PKK kecamatan. Kemudian di situ juga ada sektor pertanian di kecamatan. Ada sektor yang bergerak di bidang pencatatan sipil.
Di situ semua dibutuhkan. Itu harus tahu dulu komponen-komponen ini, stakeholder ini tahu dulu tugas pokok dan fungsinya apa, kapasitasnya apa, kemampuannya apa. Dengan diketahui ini nanti sehingga bisa dipetakan apa yang harus dilakukan terhadap masing-masing komponen itu. Selain itu juga harus dimiliki oleh seorang petugas gizi puskesmas, harus bersifat, kalau menurut saya, open, terbuka. Ini misalnya contoh, katakanlah program gizi di puskesmas ingin menyelesaikan masalah stunting misalnya. Nah itu kita harus bersifat terbuka, baik itu data, informasi yang dibutuhkan oleh lintas sektor itu. Kadang-kala terjadi adalah kita ini sulit memberikan informasi ataupun data kepada lintas sektor, karena kita menganggap bahwa data dan informasi ini adalah milik kita, maka hanya kita yang berhak. Nah, kalau menurut pendapat saya ini salah satu kejadian atau ganjalan yang sering menjadi penyebab tidak terjadinya kerjasama atau kolaborasi lintas sektoral yang berjalan dengan cepat. Bisa saja lintas sektor komponen yang lain itu beralasan bahwa kami tidak memiliki data gitu. Jadi kita harus mensupport apa yang menjadi kebutuhan daripada lintas sektor itu. Termasuk mungkin dalam hal pembiayaan. Bisa saja mereka beralasan pembiayaan. Kita bisa mensupport itu. Nah, kalau kita berani bersikap open, baik itu data, informasi, pembiayaan maupun yang lain-lainnya, maka kolaborasi lintas sektor insya Allah akan cepat terjalin. Yang pada outputnya adalah percepatan dari penyelesaian problem di puskesmas itu, yang tadi saya contohkan adalah gizi atau stunting misalnya, bisa cepat teratasi di puskesmas. Ya, kalau tips dari saya yang pertama adalah bahwa kita harus berprinsip penyelesaian masalah yang ada, katakanlah contoh kesehatan masyarakat ya, atau kita ambil spesifiknya mungkin stunting. Wah, ini prinsip yang pertama adalah stunting ini adalah problem masyarakat gitu, problem kesehatan masyarakat, bukan merupakan problem kesehatan sendiri daripada puskesmas atau petugas gizi itu. Nah, kalau kita berbicara masyarakat, maka di situ banyak komponen, banyak stakeholder yang harus terlibat di dalamnya. Ini dipahami dulu, sehingga dengan demikian kita akan mencari OPD atau katakanlah stakeholder itu untuk bersama-sama menyelesaikan ini. Pemahaman tentang bahwa ini adalah mungkin head problem daripada yang kita tangani itu harus tertanam dulu, sehingga kita tidak akan pernah bekerja sendiri. Kita petakan siapa-siapa yang menjadi terlibat harus di dalamnya atau berkontribusi terhadap timbulnya masalah itu, dan siapa-siapa yang seharusnya juga ikut membantu berpartisipasi menyelesaikan permasalahan itu. Nah, ini kemudian yang kedua tipsnya menurut saya adalah kita bersifat kontinuitas. Artinya tidak boleh sekali kita melakukan misalnya terbentur dengan OPD satu stakeholder mundur. Ini jangan sampai seperti itu. Kita tidak boleh putus asa, tapi kontinuitas untuk advokasi atau pendekatan kepada seluruh stakeholder harus dilakukan. Dan ini tidak boleh terhenti, karena bisa saja kadang-kadang suatu program yang sudah terkontinuitas bagus, kolaborasi atau kerjasama lintas sektornya itu bisa mandek gara-gara pionir ini berhenti atau katakanlah dia stagnan. Nah, ini harus terus dilakukan advokasi. Semakin kuat advokasi atau semakin erat hubungan emosional antara stakeholder ini yang diawali dulu atau diinisiasi oleh petugas gizi puskesmas ini, maka akan semakin cepat terjadinya pemecahan masalah yang sedang kita hadapi. Yang tadi saya contohkan adalah stunting itu. Yang saya sendiri pernah lakukan atau katakanlah yang terbaru sekarang ini adalah penanggulangan stunting di Kabupaten Lombok Timur. Stunting di Lombok Timur ini kita tahu angkanya sangat tinggi, kalau dari Riskesdas sudah sampai termasuk kategori very high. Nah, saya mempelajari adalah logical framework-nya dulu. Logical framework dari kejadian stunting ini apa? Kita tahu itu adalah secara langsung disebabkan oleh inadequate dietary intake atau asupan gizi yang kurang dan kejadian penyakit. Dan ini terjadi selama kehamilan sampai anak berumur 2 tahun. Nah, kalau kita berbicara asupan gizi, banyak faktor juga yang mempengaruhi. Di antaranya itu adalah ketahanan pangan, pola asuh. Apalagi di Lombok, pola asuh itu adalah masih menjadi problem besar karena terbentur dengan budaya. Kejadian penyakit di situ kita berbicara pelayanan kesehatan, kita bicara kesehatan lingkungan.
Nah, kita ambil contoh di ketahanan pangan yang menjadi salah satu penyebab timbulnya inadequate dietary intake itu. Itu kan bukan tugas pokok dan fungsi atau peranan daripada kesehatan. Itu adalah lebih ke arah teman-teman di pertanian. Kita berbicara pola asuh. Pola asuh itu bisa kita lihat itu lebih ke arah semacam budaya di mana ini banyak berperan teman-teman justru di luar kesehatan. Kita bicara sarana sanitasi, kesehatan lingkungan, itu teman-teman di luar kesehatan. Nah, ini harus disadari dulu logical framework-nya ini. Nah, kemudian dari situ setelah mengetahui penyebab bahwa penyebabnya itu adalah multisektor, maka penyelesaiannya pun harus multisektor. Oleh karenanya, pengalaman di Lombok Timur, saya memulai sebagai bisa dibilang adalah menginisiasi, mungkin dibilang begitu, mengajak daripada komponen-komponen ini untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan. Yang saya pakai adalah pertama adalah secara pemerintah dan secara non-pemerintah. Maksud saya secara pemerintah itu adalah secara struktur, organisasi-organisasi perangkat daerah, kemudian secara non-pemerintah itu adalah lebih ke arah pendekatan kultur budaya masyarakat di sini. Bahwa ini adalah masalah bersama, bukan hanya urusan pemerintah. Jadi dua jalur itu kita pakai. Secara jalur pemerintah, OPD yang paling berperan untuk koordinasi adalah Bapeda. Maka yang saya advokasi pertama adalah Bapeda. Tapi sebelum mengadvokasi itu Pak Bapeda, pengalaman saya kemarin saya mengadvokasi pimpinan kebijakan. Nah, untuk tingkat kabupaten di Lombok Timur misalnya, pimpinan tertinggi itu adalah bupati. Nah, maka yang pertama sekali kemarin saya lakukan adalah advokasi kepada bupati. Bagaimana stunting ini menjadi isu yang sangat seksi atau sentral di Kabupaten Lombok Timur. Berikan masukan-masukan yang banyak tentang stunting, apa dampaknya, apa manfaatnya kalau ini bisa kita selesaikan bagi Pemda, bagi masyarakat. Artinya kita tunjukkan bahwa kalau permasalahan stunting ini diselesaikan oleh pemerintah daerah, maka daerah memiliki manfaat-manfaat atau benefit-benefit yang sangat baik untuk citra kepemimpinan. Karena kepemimpinan itu sangat-sangat penting, membutuhkan satu leadership dari yang baik, kesan yang baik pada akhirnya nanti. Nah, setelah itu baru yang tadi saya sampaikan itu adalah mendekati OPD-OPD yang saya mulai dengan Bapeda. Nah, salah satu hal yang penting, hal kecil juga penting adalah bagaimana pada saat bertemu dengan OPD-OPD ini kepemimpinan dalam rapat atau kepemimpinan dalam diskusi. Jadi mengarahkan OPD-OPD yang hadir itu untuk fokus pada permasalahan stunting yang sedang dihadapi adalah permasalahan bersama, bukan permasalahannya orang kesehatan, tapi justru sebagian besarnya itu adalah permasalahan orang dari instansi lain atau OPD lain. Kita tunjukkan beberapa hasil bukti empiris, riset-riset yang menyatakan bahwa stunting ini bukan hanya masalahnya orang kesehatan. Yang pernah saya sampaikan adalah bahwa stunting itu apabila diselesaikan oleh orang kesehatan saja, misalnya semua program itu mencapai target 90%, itu hanya bisa menyelesaikan 20%. Artinya sangat kecil gitu yang bisa dilakukan. Nah, bagaimana dengan 80%-nya? 80%-nya itu adalah dari OPD-OPD yang ada di sini sekarang ini. Gitu. Dari situ ditanamkan dulu rasa bahwa stunting ini adalah problem bersama, bukan problem satu orang, bukan problem satu instansi, tapi problem bersama. Oleh karenanya, menyelesaikannya pun juga harus bersama-sama. Bagaimana caranya supaya cepat? Kecepatan itu bisa dilakukan kalau kita secara konvergensi. Konvergensi maksudnya melakukan satu kegiatan itu secara bersama-sama di satu lokus yang sama dengan sasaran yang sama. Seperti itu pengalaman yang sekarang baru kita mulai atau sudah kita mulai di Lombok Timur untuk mengatasi penanggulangan stunting.